beliau menyiasati Rasul Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi. Puji syukur pertama-tama kita panjatkan bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah kita kembali hadir untuk bersama-sama kita mengambil hikmah dan barakah di dalam fatwa-fatwa agama. Lebih khusus hari ini kita mengadakan pembacaan manaqib Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha serta kita adakan haulnya beliau. Kita semua berharap meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kita memuliakan bulan Ramadan, berkat kita membaca manaqibnya Ummul Mukminin, mudah-mudahan berkat karamah Ummul Mukminin kita sebenarnya dipanjangkan Allah umur, disihatkan badan, diluaskan rezeki kita yang halal, dan mudah-mudahan juga berkat karamah Ummul Mukminin kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke surga di bawah hisab. Amin ya rabbal. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, pengikut Rasulullah ila yaumil qiyamah. Para jemaah sekalian yang berbahagia, qala sallallahu alaihi wasallam khairun nisa Khadijah. Sepaling baik perempuan di dunia ini punya Nabi adalah Khadijah al-Kubra. Kemudian Nabi kita juga mengatakan rusyatu hubbaha fa'ana uhibba man yuhibbuha. Jadi ujar Rasulullah, aku sangat cinta, sangat sayang lawan istriku Ummul Mukminin Khadijah. Dan barang siapa mencintai Ummul Mukminin, maka orang tersebut umat yang aku cintai terlebih khusus. Nah, ini kita ambil patokan. Jadi kita kenapa mengadakan tiap tahun pembacaan manaqib ini? Kenapa kita adakan tiap tahun, tiap bulan Ramadan kita adakan pembacaan manaqib dan haulnya? Karena disinilah hadis Nabi, siapa yang mencintai Ummul Mukminin Khadijah al-Kubra Rasulullah, maka orang itulah umat yang aku cintai. Jadi mudah-mudahan ini tandanya kita cinta, kita adakan hari ini pembacaan manaqibnya. Tandanya kita cinta, kita adakan haulnya, tahlilannya, walaupun salah kadarnya. Kita menziarahi kuburnya di Makkah, dijauhkan di Makkah. Tapi termasuk itu kita cinta. Nah disinilah ada patokan. Jadi umat Rasulullah yang paling dicintai Rasulullah adalah pertama orang yang mencintai Ummul Mukminin Khadijah. Yang kedua, keistimewaan Khadijah. Nanti di yaumul mahsyar Khadijah di samping Rasulullah menyaksikan umatnya yang diberikan syafaat. Tapi siapa yang diberikan syafaat yang disaksikan oleh Khadijah? Ya kita ini. Jangan disambat. Ini Rasulullah, hai, langgarnya ini, masjidnya ini, Darul Mukminin. Ya. Nah, ini Rasulullah, hai, jamaahnya nih, orang-orangnya ini dari langgar Darul Mukminin bisa tantaringin. Nah ini orangnya, maka Rasulullah langsung memberikan syafaat, disaksikan Khadijah. Ini yang tiap tahun orangnya mengadakan pembacaan manaqibku, mengadakan haulnya di bulanku. Inilah orangnya. Ini yang pertama diberikan syafaat Rasulullah. Amun banyak orang lain ada syafaat, tapi kan disaksikan Khadijah. Yang disaksikan Khadijah ini orang-orang mengadakan haulnya. Haulnya tahu apa? Haulnya itu pertama di bulannya, lebih afdal lagi di hari meninggalnya. Khadijah meninggal 11 Ramadan. Ujar Siddiq dalam kitab Nubzah, siapa yang mengadakan haulku pada hari aku meninggal atau di bulan aku meninggal,
sesuai namaran orang Bahawal itu mengatakan sebagai nasihat Syekh Salman Al-Madani dalam menakutnya. Pertama dia dibacakan Quran, kemudian tahlil, hanya sedekah sekuasanya, lengkap deh. Itu namanya awal. Amun di luar itu orang hanya mengambil barakah. Ada hajat, apa hajat rumah, bacakan manaqib Syekh Salman, bacakan manaqib Abah Rasulullah, bacakan manaqib Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Langsung dibacakan. Kalau kita mengadakan haulnya, ini harus di bulannya atau apalagi di hari wafatnya. Nah, harus lengkap. Pertama dibacakan Quran, kedua tahlil, hanya sedekah sekuasanya. Nah, hari ini kita lengkap. Kita sudah baca Quran, baca Yasin, atau tahlil, nah sudah sedekah. Nah, ini yang kita nih, rumah kita masing-masing. Nah, ini artinya lengkap sudah. Dan ini yang disaksikan Khadijah. Kada ahlul karya kada, biar karyanya dua pal Allah, dua pal kain luasnya. Tapi kada banyak hadir. Nah, hadir yang disaksikan Khadijah. Biar orang di luar karya, tapi hadir ke sini. Tombat ke sini. Ini rasanya orangnya, ini jamaahnya nih. Bilang darul ini tiap bulan Ramadan mengadakan pembacaan manaqib, mengadakan haulnya berdiri. Ini orangnya dan surah Rasulullah memberikan syafaat, disaksikan Khadijah. Nah, kita beruntung melihat kina Ummul Mukminin. Mau kada tulang, rai dah. Yang kedua yang dapat syafaat apa? Orang yang membantu acara manaqib. Aku aja kada sawat tulang, cuma 4 nyumbang. Ini enggak aku nukarkan kurma 10 kilo bagi ya situ ya. Umpamanya, lah aku nukarkan banyu enggak, nah bagi berkahnya. Ini juga sama. Walaupun orangnya kada hati. Nah, cuma yang ini jadi kita tuh makanya di sini keistimewaan Khadijah di situ. Sampai ke akhirat beliau bersampingan berdampingan Rasulullah, menyaksikan umatnya, disaksikan merasakan Khadijah untuk diberikan syafaat. Siapa yang disaksikan Khadijah? Ya orang yang mengadakan pembacaan manaqib dan awal. Dan kita sudah berapa tahun tadi? Mulai tahun dari Sungai pokoknya bulan Ramadan, pokoknya insya Allah lagi udah mulai pembacaan lah di sini dulu. Bulan Ramadan adakan haulan, bulan Ramadan adakan haulan. Nah, itu karena kita supaya dapat syafaatnya kita disaksikan oleh Ummul Mukminin. Nah, itu istimewanya Khadijah. Khadijah adalah sangat mulia bersuamikan Rasulullah karena ia dapat berkhidmat mencapai keberuntungan dunia akhirat. Khadamnya Khadijah melayani sebagai seorang istri pada Rasulullah luar biasa. Bukan saja di segi rumah tangganya dilayani, bahkan perjuangannya Rasulullah semuanya dilayani oleh Khadijah. Dulu Rasulullah berdakwah dengan modal seadanya. Bahkan pernah Nabi kita meminta kepada sahabat-sahabataan, ayo mana-mana punya harta kalian, sekarang saya minta bantuan untuk perjuangan agama. Untuk semuanya para sahabat, nah aku saya ini nyumbang, aku saya ini. Nah setelah beristri Khadijah, Khadijah yang jadi donaturnya, Khadijah yang menjadi penyanggang dananya. Makanya kekayaan Khadijah suatu ia belum menjadi istri mulia dengan kaya. Tapi setelah istrinya menjadi istri Rasulullah, ia habiskan hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Nah ini Khadijah luar biasa, artinya berkhidmatnya kepada Rasulullah. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan dunia sebelum ia menjadi istrinya Rasulullah. Nah Pak, itu berkeistimewaan Subhanahu wa Ta'ala. Pertama Khadijah ini bungasnya sampai ke Tuhan. Coba bayangkan, mulai Anon sampai meninggal dunia 23 tahun berapa betul Khadijah? 40 tambah 23, 63 tahun. Kada berubah bungasnya. Ini istimewanya Khadijah.
Mun kita lah pembinian lagi anom jadi rebutan. Wah, ada bungas. Sudah Tuhan tak kali rot jawabannya gratis berikan orang kadang tak lagi. Sudah Tuhan. Nah, Khadijah itu istimewa. Benar Allah. Mulai bujangan sudah bungas dengan Tuhan. Nah, yang kedua, Khadijah punya usaha sukses. Punya dagangan, punya karyawan yang mengusahakan dagangannya. Sehingga ia terkenal satu-satunya orang terkaya di kota Makkah cuma Khadijah. Bahkan pernah tercatat 2/3 harta kekayaan di kota Makkah itu miliknya Khadijah. Di sepertiga juga orang. Saking sugihnya, bungas sugih. Nah, yang mencari makanya. Yang ketiga ini sulit. Khadijah sudah bungas sugih, diberikan Allah kurang bijaksana, kada sombong. Bagus lah kurang. Nah, ini yang ngalah jadi di dunia kan. Mana bungas, mana sugih, mana kurang kada sombong. Ada sekali kada bungas kada cuma sugih. Nah, kada sombong sudah. Apalagi nyupir motor seorang kacamata hirang kada menangguh. Ini Khadijah luar biasa. Yang keempat diberikan Allah keistimewaan Khadijah ini sebelum menjadi istri Rasulullah adalah ia terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik di masa kaum jahiliyah. Khadijah pertama tidak pernah menyembah berhala. Masuk ke gerejanya pun tidak pernah. Khadijah tidak pernah minum khamar, minum kebanggaan orang-orang jahiliyah. Jadi segala-galanya. Dan Khadijah juga tidak pernah terlibat pergaulan bebas, berzinah bebas, bergaul bebas, tidak pernah. Hanya seorang perempuan yang terpelihara. Siapa yang meliharanya? Allah Ta'ala. Walaupun di masa itu belum ada Islam sampai ke depan Khadijah. Nah, lalu bagaimana? Sayyidah Khadijah, Allah menghendaki kemuliaannya dunia akhirat, sehingga dipertemukanlah Khadijah dengan baginda kita Rasulullah SAW. Mulia di dunia sudah mulia, Khadijah suci mulia. Kemudian Allah menghendaki mulia di akhirat, maka ditemukanlah dengan Rasulullah SAW. Khadijah nikah dengan Nabi kita masa umur 40 tahun. Nabi kita genap 25 tahun. Tapi ditatayakan apa sama dia? Serasi bungas patah. Dia Khadijah. Dan Nabi kita menikahi Khadijah ini dengan mahar 400 dirham. Di Waraqah bin Naufal menikahkan sebagai walinya Marina daripada Khadijah. Wahai Bani Quraisy, karena Khadijah ini zuriatnya sama pada termasuk golongan Bani Quraisy. Nabi kita juga Bani Quraisy. Karena di masa itu Bani Quraisy ini orang pertama, kabilah pertama yang paling mulia. Marganya sebentar. Jadi kata Waraqah bin Naufal, aku nikahkan, aku kawinkan anak kamanakanku Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan mahar 400 dirham. Masa itu tentang wahyu nikah itu belum ada. Jadi hanya disaksikan. Jadi sebenarnya itu akor sudah. Maka hari itulah sah sudah. Nah, dalam riwayat 23 tahun Khadijah berumah tangga dengan Nabi kita. Beliau menghadapkan dirinya sebagai seorang istri. Khadijah seorang perempuan yang cerdas pikirannya dan seorang istri yang bijaksana terhadap Rasulullah. Nah, cerdas. Dalam hal itu ia korbankan harta sebentar, keseluruhannya harta. Jadi Khadijah itu dulu ia terpandang mulia di masa jahiliyah karena sugih. Sekarang dihadiahkannya, diberikannya Rasulullah hartanya, ia akan menjadi jatuh miskin. Makanya Khadijah berucap, dulu
Karena Khadijah apa? Ini habiskan harta di korban Rasulullah, memiliki Rasulullah alahan karena memiliki dunia dan di sisi. Cuma Nabi Khadijah pada hendak. Contoh ada satu hari dari riwayat Khadijah sedang duduk di bawah Jabal Abil Qubais, gunung dekat Pasaian. Sekarang diulah istana raja di atasnya. Itu gunung Jabal Abil Qubais, gunung batu seganalan. Rasulullah berkata, Khadijah, apakah kamu menyesal harta yang kau habiskan untuk membantu aku dakwahku sehingga kau merenung duduk di sini? Khadijah menjawab, kalau kamu menyesal, baik, kata Nabi, aku bayari hartamu untuk siapa? Hitung. Tapak Nabi, gunung Abil Qubais tadi, sembuhan jadi emas. Coba bayangkan, musuh naik haji, mari hato 5 kali belai nih, kenalnya emas. Cuma apa? Khadijah jawab, bukan Rasulullah, aku ikhlas. Aku yang kupikirkan, apalagi yang kusumbangkan untuk membantu dakwahmu. Aku sudah tidak punya harta lagi. Ada lagi yang aku bantu. Seandainya engkau izinkan aku mendampingi engkau berdakwah, aku ikut berserta. Jadi Rasulullah ada hendak lekat, Khadijah boleh katakanku, jadi pulang. Tapak Nabi paling basah, berubah jadi batu. Wah, jaka jadi emas. Sugihnya pemerintah Arab. Yang kedua, kurang naik haji itu pikiran saparo sama sigit semuanya saparo melihat emas gitu. Dia parah, ada anak memulai bisnis dan mengungkap sedikit. Itulah tadi. Dalam masa berumah tangga dengan Nabi, Khadijah berkhidmat melayani Rasulullah. 3 hari sekali ia mengantari roti ke Gua Hira. Perjuangan Khadijah pertama. Rasulullah khulwat di Gua Hira. Nanti Gua Hira di puncak Jabal Nur. Naik dulu tangan 2 jam. Hanya ada buahnya di atas. Itu Nabi bakal khulwat. Ini Khadijah tuh ngantari makanan. Awak ini bari dada salar panjang. Nah, baju panjang. Ayo naik gunung pakai ikut. 3 hari sekali ngantari Nabi. Sampai turun wahyu tuh hanya Nabi dakwah terang-terangan. Sudah Nabi bergenap berumur 40 tahun baru. Berarti berapa tuh Khadijah mulai umur kawin 25, 15 tahun. Yang turun naik gunung. Sampai dicurigai oleh orang-orang kafir jahiliyah. Maka Khadijah ini maka di 3 hari sekali naik ke sini. Nah, tapi Khadijah dapat membaca orang curiga. Akhirnya apa? Ada lagi pakai wadah. Roti itu diandak di paruh, diikat. Hanya diperuknya pulang baju. Supaya kada ketahuan, kada ada Rasulullah yang sedang berkhulwat. Kadang-kadang Khadijah mainjam kambing orang-orang Arab Badui, mengumpat menggiring juga. Sampai ke sana naik lagi. Nah, itulah perjuangan Khadijah. Nah, sampai turun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq terjadi malam 17 Ramadan. Nabi kita disuruh terang-terang fasda bima tu'marun. Sekarang hai Muhammad, dakwahkan agama itu dengan terang-terangan. Di situ Khadijah membela. Khadijah istri satu-satunya yang dapat memberikan keturunan. 11 istri Nabi itu. Jadi nambah anaknya, nambah anak cuma Khadijah. Malah yang cari orang 40 tahun masih ada. 5 anak, 2 lelakian meninggal, Ibrahim dan Abdullah sedang hamil. 3 binian, Fatimah, Zainab, Ummi Kulsum. Makanya turun ayat Na'tainat al-Kautsar, pasal yang kata inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu apa? Sebutan orang Arab, orang toba anak di binian tunggal disebut abtar. Jadi kampungnya ada banyak pada lelakian binian tunggal ada anak. Itu gelarnya al-abtar. Sama gelar Nabi. Kada hina kan, itu baik kita. Kada badai kan. Abtar. Itu panggilan. Nah itu padahal Khadijah sudah 40 tahun.
40 tahun itu dinikahi Nabi Banu 2 kali. Karena Khadijah kawin pertama, Sarah kawin kedua meninggal, Banak berdua. Anak tiri Nabi itu semuanya beriman dan meninggal waktu berjuang perang apa ikut dengan Rasulullah, meninggal di medan perang, mati syahid. Ngalih mencari binian 40 tahun kok kawah hamil. Kita lagi binian, kenapa lagi? Dan apa hendak di benak rumah? Ya, nakon lagi jah, awak Tuhan sopan dia nak. Ini sopan, boleh. Orang laki nyadir, ini sopan. Nah, sopan tu ada lagi. Paling kurang, otak kuat, rahasianya. Yang kurang.